Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, masih bisa menghirup udara Allah, masih bisa menikmati hidup, beribadah dalam ketaatan adalah karunia Allah yang amat besar kita rasakan pagi ini. Kita syukuri, semoga Allah tambah keberkahannya, nikmat tambah banyak, terutama nikmat iman yang di dada kita. Semakin hari semakin nikmat rasanya beribadah kepada Allah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 220. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Jemaah Surawa yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Wa la taj'alullaha, wa dan la, janganlah, taj'alu, kalian menjadikan Allah urdatan, sebagai urdah. Urdah arti penguat, li aimanikum, untuk aiman, sumpah-sumpah, jamak dari yamin, kum, sumpah-sumpah kalian, menjadikan Allah sebagai penguat sumpah-sumpah kalian. Antabaru, sumpah itu digunakan untuk tidak berbuat baik, bersumpah untuk tidak berbuat baik, bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Wa tattaqu, tidak mau bertakwa. Wa tuslihu bainan nas, tuslihu, mendamaikan, memperbaiki antara manusia. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Fihi arba'u masail, ada 4 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat 220. Pertama adalah qalal ulama, para ulama tafsir, maksud ulama ada ulama tafsir menjelaskan, lamma amarallahu ta'ala bil infaq. Pertama dulu sebelum ayat ko, Allah memerintahkan untuk berinfak. Diawali dengan pertanyaan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang diinfakkan. Terus kepada siapa diinfakkan. Ma anfaqtum min khairin, kalau mau berinfak, mau berderma, sedekah yang baik-baik, yang terbaik, falil walidain, terutama untuk orang tua, dan seterusnya. Wasah batal aitam, Allah juga memerintahkan bersahabat dengan orang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak yatim. Anak yatim itu adalah harus berbaik-baik, anak yatim harus dijadikan sahabat, sahbah, diperlakukan dengan baik. Terus wan nisa bijamilil muasyarah, terus Allah juga memerintahkan terhadap istri-istri, perempuan-perempuan harus diperlakukan dengan cara baik, jangan diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Seperti patang yas'alunaka 'anil mahid, terutama saat ia dalam keadaan haid, jangan diasingkan, jangan dipisahkan, tetap berada di rumah juga, tapi
la taf'alu if'alu ma syi'tum illa nikah. Perbuatlah kata Nabi apa saja kecuali nikah, kecuali berhubungan suami istri. Jadi jangan dipisahkan, jangan diasingkan. Setelah Allah jelaskan perintah Allah tentang hal-hal yang itu, qala la tamtani'u an syai'in minal makarim ta'allulan bi anna halafna alla naf'ala kadza. Setelah Allah suruh hal-hal yang tadi, kini Allah larang, la tamtani'u, jangan sampai kalian mencegah an syai'in minal makarim, hendak berbuat kebaikan yang baik, melakukan perbuatan yang baik dengan bersumpah demi kami, kata Allah. Bersumpah demi Allah, ambon akan menyapu-nyapu dah, bersoboknya ambon akan nolong dah, kan bersumpah demi Allah, bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan perbuatan baik, perbuatan yang mulia. Ado yang mulia itu akan ado tasawuf doa. Ado bersumpah bukan untuk kebaikan, tetapi bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Itu qala maknahu Ibnu Abbas, itu yang dimaknai oleh Ibnu Abbas wa Nakhai wa Mujahid, Imam Mujahid dan Rabi' dan selain mereka. Jadi wa huwa ar-rajulu yahlifu alla yaburra wala yasila wala yuslih bainan nas. Itu ditujukan kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, tidak berhubungan baik, tidak juga melakukan padia aja lah, mau sumpah nak elok-eloi hubungan kujunya dah. Allah melarang itu. Jangan, kata Allah, kalau lah larangan kan tak boleh. Kalau tak boleh di karajuannya itu tak suku Allah. Billahi, bahkan demi Allah, dengan nama Allah, kadzibina idza aradtumul birra wat taqwa wal islah fala yahtaju ila takdir wa la lillahi ba'd. Jadi ada orang-orang yang yomatan kok lah telakuan dewa, atau mungkin keberencana mungkin tak usah, karena itu larangan Allah. Allah tidak suka mengait-ngaitkan namanya untuk melakukan ketidakbaikan. Allah pun bersumpah Allah pasti untuk kebaikan. Wal asri, wad duha, semua doa itu sumpah untuk kebaikan. Niko ayahnya lakukan bersumpah untuk tidak berbuat baik. Itu yang pertama. Aqila, ada juga makna yang lain. Al makna la tastaksiru minal yamin. Makna yang lain adalah larangan Allah jangan bersumpah tadi dengan nama Allah untuk tidak berbuat baik. Janganlah banyak-banyak, janganlah sering-sering bersumpah minal yamin billah. Setiap sumpah. Jangan sampai sumpah itu jadi mainan. Ya benar demi Tuhan, kan aja. Demi Allah, senek-senek demi Allah, jangan sering-sering bersumpah. Fa innahu uhiba lil qulub, itu berbahaya untuk hati. Orang tu semakin nak percaya dah. Sumpah taruh je nya sumpah dutolonya, sehingga wa dhammun, dan Allah mencela man kathura al yamin, siapa yang banyak bersumpah. Wala tuti' kulla halafim mahin, dalam surah Al-Qalam ayat 10 pun Allah jelaskan. Wal arabu tamtadihu biqillatil aiman, bahkan orang Arab itu senang kepada orang-orang yang tidak banyak bersumpah. Jadi tidak setiap sumpah. Lagian secara logika orang yang bersumpah itu berarti kan orang tidak dipercaya. Kalau orang dipercaya tidak nak bersumpah, percaya orang. Kenapa nyo sering bersumpah? Sebab nyo tidak dipercaya orang lain, mungkin kau acok berduto je mungkin, sehingga sumpah-sumpahnya tidak dipercaya oleh. Itu makna. Jadi tidak hanya larangan, tapi juga bagi yang walaupun kan bersumpah boleh. Bagi yang juga membolehkan bersumpah, jangan acok-acok bersumpah. Setiap sumpah. Tando batu, kalau kita bersumpah itu secara tidak langsung membuktikan ke orang lain, orang tidak percaya kawak. Kita bukan menjadi orang yang terpercaya. Kalau kita dipercaya orang, mendahim juga mungkin percaya juga. Manggu aja percaya orang tanpa kata-kata. Itu
Qila, makna yang lain, al makna la taj'alul yamin mutabaddzilah fi kulli haqqin wa batil. Jangan terus sering, jangan menjadikan sumpah itu setiap yang hak yang batil, apapun kebaikan bersumpah, yang tentang keburukan pun bersumpah. Itu pendapat Imam Az-Zujaj dan selainnya. Makna al-ayah ayyakuna ar-rajulu idza talaba minhu fi'l khair i'talla billah faqala ala yaminin wa huwa lam yahlif. Jadi orang-orang yang selalu senantiasa kalau ingin berbuat baik nyonya bersumpah. Apakah sumpah orang yang kadipilih sama je sumpah iko? Wallahu alam. Kalau nak ditepatinya ya berarti nya melanggar sumpah. Nah, al makna lain, idza halaftum ala alla tasilu arhamakum wa la tatasaddaqu, kalau kalian bersumpah untuk tidak bersumpah demi Allah tidak akan berhubungan baik dengan orang lain atau memutus silaturahim, wala tatasaddaqu, ambon akan bersedekah leda, bersumpah demi Allah tidak akan bersedekah, wala tuslihu, tidak akan berbuat baik, wa ala ashbahi dzalika min abwabil birri fa kafarul yamin. Itu kafaru bahasa siapa? Mereka mengingkari sumpah. Itu makna yang pertama. Jadi jangan banyak-banyak acok-acok menjadikan Allah sebagai penguat sumpah kita. Bersumpah demi Allah, sumpahnya untuk tidak melakukan kebaikan. Nak bersumpahkan melakukan keburukan kan beda tuh. Mbo sumpah demi Allah mbo akan jaya kenyua. Iko bukan bersumpah untuk tidak akan melakukan kebaikan. Atas dasar tidak suku nuzilat bisa babis siddiq. Apa asbabun nuzulnya? Salah satunya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq halafa alla yunfiq ala Mistah. Ini akan bersedekah, ini akan memberi Mistah kepada Mistah. Mistah ke diantara sahabat atau diantara orang-orang lah yang menuduh Aisyah telah berbuat mesum dengan dalam kasus hadisul ifki. Aisyah pun istri Nabi pun tidak luput dari gosip dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi biasa dalam peperangan kan bawa istri, diundi, siapa yang dapat undian itulah yang pai. Waktu itu yang ikut Aisyah. Nah, Aisyah itu karena badannya ketek, ketika berada di atas unta pun tentu tidak terlalu tandu pun tidak terlalu tahu orangnya ada atau tidak karena saking ringannya. Suatu ketika Aisyah telat buang air ketinggalan. Peromongan lah pai tinggalnya seorang. Nah, di antara pasukan tuh ada yang pasukan yang memberasihan dari belakang. Biasanya ada yang duluan tiba atau yang paling belakangan supaya menyapu kalau ada barang-barang yang ketinggalan. Nah, itu waktu itu yang dapat tugas Safwan bin Mu'attal. Nah, kedapatan denyo Aisyah kok tinggal seorang gitu. Akhirnya apa? Dia suruh naik di atas kuda dan dia berjalan kaki. Tapi yang teh nama orang munafik, walaupun nak do yang di kerajaan dek bernama dua kok, pasti kan ada gosip. Wah, si anu istri Nabi sama Safwan. Bahkan Nabi pun tak menyapo-nyapo istrinya sendiri dek mendengar kabar tadi. Nah, di antara yang penyebar isu hadis bohong itu, perkara informasi bohong itu, hoax itu. Nah, mungkin kini seperti hoax lah ya. Namanya adalah Mistah. Karena ketahuan akhirnya anaknya bersih gitu ya, anak Abu Bakar Siddiq, Aisyah kan anak Abu Bakar, bersih. Tentu yang ketahuan siapa yang menyebar fitnah, siapa yang menyebar berita bohong. Dia salah satunya lah Mistah. Nah, Abu Bakar nak nionyo bersedekah kah, memberikan Mistah. Ya kalau secara awak saja gitu ya, kejadian di awak gitu, anak awak gitu, anak kandung difitnahnya sakit hati kan, daripada magiah kayaknya aja lah magiah ke yang lain gitu.
Itu kan wajar secara manusiawi, kecewa. Tapi menurut Allah itu tidak boleh. Bahkan bersumpah ambon akan magiah kenyo kan itu. Demi Allah ambon akan magiah-giah kenyo le dah. Model tu bana balasannya kawak sama kan caknya aki anak wa den ambon akan magiah. Demi Allah bersumpahlah tu. Turunlah ayat kau. Jadi berkenaan dengan ya secara manusiawi yang dilakukan oleh Abu Bakar bisa kita terima. Ya karena model itu bentuknya ya. Terus berjanjinya tidak akan, bersumpahnya tidak akan bagi. Maka turunlah ayat kau. Lebih lanjut tentang hadis ifki itu akan kita temukan besok di surah An-Nur insyaallah. Itu poin yang kedua. Jadi sekelas Abu Bakar pun wajar saja kan mengalami nyonya akan bahagia. Tapi diingian di Allah. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Jangan sampai bersumpah. Mungkin kalau nak mau bahagia, mungkin hal yang sama kan dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Pembunuh pamannya kan, Hindun yang disuruh adik Hindun kan, penombak Hamzah tu. Kan ketika masuk Islam, Nabi nak mau mencaliannya. Ya tetap juga masuk diterima Islam, tapi masih ada tersisa dari Nabi sampai kok sekejam itu. Secara manusiawi, tapi Allah ingatkan jangan sampai. Tetap Allah mengingatkan. Karena Nabi Muhammad, karena apalagi ke Abu Bakar kok diantara asbabun nuzulnya ayat kok wala taj'alullah urdatan, jangan sampai orang jahit kawak wah balih lah. Bahkan Allah inginkan kita memang lapang bana hati kan. Kemudian itu jahit orang kawak, tapi yang tadi jangan sampai bersumpah untuk hendak berbuat elok, hendak melakukan kebaikan yang lain, takwa atau tuslih, berbuat islah kepada manusia lain. Yang ketiga, urdatan liaimanikum. Apa makna urdatan? Quwwatan, penguat. Penguat. Jadi sebagai penguat sumpah menggunakan Allah. Demi Allah, demi Tuhan, demi Allah. Itu urdatan liaimanikum. Jadi la taj'alul yamin billah quwwatan li anfusikum. Janganlah kalian menjadikan sumpah atas nama Allah sebagai penguat untuk diri kalian. Wa'iddah fil imtina'i minal birri, dan sebagai sebab untuk tidak melakukan kebaikan. Bersumpah untuk nak melakukan kebaikan. Imtina' mencegah untuk berbuat tidak baik. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk berbuat ketaatan, untuk berbuat kebaikan apa saja. Mulai tadi kalau Abu Bakar dia akan mensedekahkan kebaikan, jadi dialah nak buliah gitu ke Allah. Jangan sampai bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Memang Muslim itu, orang beriman itu memang dibuat desainnya adalah desain orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Badona yang terjadi dirinya tetap berbuat kebaikan kepada orang lain, atau bahkan jangan sampai bersumpah untuk anak berbuat elok. Sami'un, di akhir ayat Allah mengatakan wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar. Maha mendengar apa? Li aqwalil ibad. Allah maha mendengar apa saja yang dikatakan oleh hambanya. Karena berhubungan dengan sumpah tadi didengar oleh Allah. Sumpah tadi didengar oleh Allah. Allah tahu yang kita sumpahkan. Kau dalam hati, kau sumpah, kau kare-kare, kau sumpah anjan. Jadi jan ada taniak di hati, badona orang tu jae, ajan sampai bersumpah untuk hendak berbuat elok. Ya sebab orang elok pasti berbuat baik elok. Orang baik pasti berbuat baik, orang buruk berbuat buruk. Kalau ada orang baik berbuat buruk, berarti itu nak elok itu dah. Nampak nak? Jahe orang kayaknya nyobalnya jahe, berarti orang jahe lo tu. Atau orang baik yang bunglon. Orang elok kayaknya elok lah, orang jahe kayaknya elok kan bunglon itu. Kalau orang baik itu nak terpengaruh apapun kejadiannya, pasti baik. Kalau mulai itu ada maunya dia. Jadi kalau tidak, orang beriman orang baik. Karena hanya Allah maha mendengar apapun yang diucapkan,
alimun biniyatim, bahkan Allah tahu, maha tahu dengan niat kita. Niat kita bersumpah tadi ada tahu Allah. Makanya di ujung ayat sebagai penguat, wallahu alimun, Allah maha tahu apa saja yang kita sebut. Terus apa saja yang Allah maha tahu, apa saja yang niat kita, motif aku mengaku bersumpah menyembah, tahu Allah. Makanya motif berbuat baik, motif bertakwa, motif melakukan kebaikan di sosial di antara manusia, Allah maha tahu. Kalau Allah maha tahu, tiada pilihan lain adalah melakukannya karena Allah. Tapi jangan sampai bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan kebaikan, untuk tidak bertakwa, tidak jadi orang elok lah pokoknya. Karena itu larangan dari Allah. Sumpah bersumpah atau kurangi bersumpah, jangan cocok bersumpah. Orang bersumpah itu sebab orang tidak percaya kayaknya. Makanya perlu bersumpahnya. Maka meninggalkan sumpah, acok-acok sumpah, stek-stek sumpah, itu adalah perbuatan yang baik ternyata. Jadi kapan perlu orang mendehem aja orang lah tahu orang, manggil yang aja orang lah tahu orang gitu. Jangan sampai sumpah dulu orang lah sumpah tidak bisa ya orang lah kan bahaya. Itulah yang bisa kita pahami 4 hal. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, jangan jadikan Allah untuk alat bersumpah untuk tidak melakukan antabarru kebaikan, tattaqu bertakwa, untuk tidak melakukan perbaikan di manusia. Ndak kali tolong elok. Ndak ka satu-satu di kampung ndak. Mau sumpah ndak akan satu apapun yang dibuat di kampung ndak satu ndak boleh. Itu larangan dari Allah. Kalau larangan berarti Allah ndak suka. Wallahu Allah sami'un, maha mendengar apapun yang terucap, atau alimun apapun yang ada di dado gitu berupa niat dan motif apa. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Terus beri kami kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayatnya. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah beri kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah, sehingga kami tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.